Mana syahadat Allah, syahadat Ahmad dan syahadat Adam itu gimana, Gus? Pertanyaan subscriber. Iya, pertanyaan subscriber ini gimana ini? Syahadat itu ada 7. Iya. Cuman diglobalkan menjadi syahadat 2. Ada syahadat Allah, ada syahadat Rasul. Bahwasanya Muhammad juga hamba Allah. Ya itu sahabat. Namanya syahadat Rasul itu ya Rasul semuanya. La nufarriqu baina ahadin mir rasuli. Tidak ada perbedaan antara Rasul 1 dan 24. Cara ngomong ekstrim, Rasul selawe. Iya. Sing 24 kawi. Lo ekstrim ya. Ben kontroversi ya. Selanjutnya Gus, menurut Gus Yazid sendiri, mana syahadat Allah, syahadat Ahmad dan syahadat Adam itu gimana, Gus? Pertanyaan subscriber. Iya, pertanyaan subscriber ini gimana ini? Syahadat itu ada 7. Iya. Cuman diglobalkan menjadi syahadat 2. Ada syahadat Allah, ada syahadat Rasul. Syahadat Allah itu yang awal, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Rasul adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau saya pribadi lebih pada apa ya, lebih pada umat beliau baginda Nabi, dan baginda Nabi sendiri juga makhluk daripada Allah. Karena Nabi sendiri mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lah saat Nabi Adam bersaksi, itu kan awal mula gini. Awal mula itu dari sholawat ya. Di saat Nabi Adam mau mempersunting Siti Hawa. Mempersunting Siti Hawa, itu kan maharnya apa? Tanya kepada Allah, maharnya apa? Dibisikin sama malaikat Jibril, pakai sholawat Jibril, tapi sebelumnya lantunkan dulu syahadat. Ya, semuanya bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad juga hamba Allah. Ya itu sahabat. Namanya syahadat Rasul itu ya Rasul semuanya. La nufarriqu baina ahadin mir rasuli. Tidak ada perbedaan antara Rasul 1 dan 24. Cara ngomong ekstrim, Rasul selawe. Sing 24 kawi. Lo ekstrim ya. Ben kontroversi ya. Sing siji kan Muhammad. Nur Muhammad. Jisimnya Ahmad. Jadi Muhammad secara nur dan Muhammad secara jisimnya lebih konkret. Mulai zaman azali, semenjak Allah membuat Nur Muhammad dari nur zatnya Allah, jadi Nur Muhammad, terus dibentuklah jisim Ahmad. Karena itu bentuk kaligrafi Ahmad itu kondisi seperti orang sujud. Abduhu wa rasuluh, sujud kepada Allah. Nah, itu namanya Muhammad, syahadat Rasul. Sahabat Adam, Nuh sama. Tidak ada perbedaannya. Kalau membedakan itu hanya amalan, itu ada sirinya semua. Nah ini untuk lelakunya Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, itu sendiri-sendiri memang. Gitu. Untuk sirinya, untuk rahasianya itu. Wah larang sih. Nah, sebelum Mbak Sinta melanjutkan ya, saya beberapa orang yang saya kagumi itu rambutnya gondrong-gondrong. Nah, Gus Yazid ini gondrong juga. Kira-kira itu karena nggak tegas dipotong, atau kemudian ada makna filosofis lain, atau apa ya yang melatar belakangi kenapa memilih gondrong? Gitu. Kalau saya itu konsepnya lebih nerimo ing pantun. Ya jelas. Qadha ya Allah, kita tidak merekayasa dengan ketentuan Allah. Ya jelas gondrong nih. Kadang yo risih yo.
Di sini ku apa boros saya sampune. Nggih biasanya sak saset dadi ping pindho. Malah rong saset ya. Ini aja nih boros, tapi ketentuan itu yang membuat aku enjoy. Gitu. Bahagia. Iya. Ya, bahagia itu sederhana jadi ini ngomong gitu. Kita yang menciptakan sendiri ya. Aduh. Itu sederhana kok. Iya, Gus, bener. Ayo lanjut. Iya, bentar. Menurut Gus Yazid sendiri, ada sholat tubuh, sholat jiwa, dan sholat nyawa. Itu penjelasan Gus Yazid sendiri gimana itu, Gus? Menurut Gus Yazid? Ya, kalau sholat pertama ya, sholat tubuh itu adalah Sholat tubuh gerak. itu gimana itu? Sholat tubuh itu gerak. Sholat raga, Sholat raga ya, gerak. Oh iya. Bahasanya dengan olahraga lah. Iya. Gerak, Gerak. seperti hanya tuntunan yang Oke. jenengan lakukan. Itu gerak, namanya sholat Sholat raga. raga. Kalau Jadi sholat jiwa? Kalau sholat jiwa itu lebih pada usulnya. Usul. Usulnya terhadap Allah, nyampainya tidak terhadap Allah. Itu sholat. Bagaimana kita sholat untuk bisa manter, Mantep. mantep Iya. kepada Allah. Oke. Nah, kalau sholat roh, Itu gimana? ya la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Itu sholat roh, atau bisa dikatakan dengan daim. Iya, itu tadi ada pertanyaan daim, ini udah terjawab ya. Oh, Itu Gimana sholat praktiknya daim. itu? Praktiknya Praktiknya itu gimana? dalam hati. dalam hati. Iya, dalam hati. Dia itu selalu menyebut asma Allah. Apa nggak melihat segala sesuatu nggak ada kecuali tanpa hanya Allah aja. Iya. Meskipun lalat, meskipun nyamuk, Tidak bisa nampak. nggak bisa nampak. Tidak bisa nampak. Bukan kita tidak bisa melihat, tapi tidak bisa nampak. Sebab apa? Sebab apa? Sebab pancaran nur zat itu yang menyilaukan pandangan kita terhadap makhluk-makhluk yang lain. Oh, Yo, subhanallah. bentere. Iya, iya. Ya, Iya. Dapat ilmu banyak di sini ya. Iya, banyak banget. bukan pula gak ada, marifat gak ada. Itu pancaran nur saja, pancaran cahaya, Iya, nur iya. zat. Ketika pancaran itu benar-benar memancar dan terekspresi dalam bentuk tubuh, nah, lisan dia tidak mampu menahan, Iya. tidak mampu. Pada akhirnya seperti saya di Jenar, kemanapun ya menyebut Dalam cahaya itu. Dalam hati. Allah, iya. Dan bahkan lisan pun nggak mampu menahan. Allah. Jadi itu sudah kesadaran konstan, Gus. Iya, ya itu kesadaran konstan. Namanya jadbah. Jadbah itu sesuatu yang ditarik. Ya, ditarik karena suatu kerinduan. Seperti jenengan rindu karo pacare. Wus. Kowe tertarik. Kata napa mboten pacare ini ketinggalan? Napa? Kata napa mboten ketinggalan pacare ini? Heeh, iki rada gampangan iki. Untuk gampangan. Nggih. Tapi gak murah lho ya. Enggak mahal. Satu aja, Gus ya. Oh iya, Gus. Bagaimana sih, Gus, cara menyikapi jika ada suara di dalam diri kita sendiri? Maksudnya kita Kita berspiritual, iya. beribadah. Oh. Itu Gus, gimana, Gus? Mas sholawat, kita iringi dengan sholawat, itu tuntunan. Iya. Dan ini bukan akal-akalan, dalam arti bukan kok saya menemukan sendiri dengan hal itu, tidak. Saya pernah mengalami hal itu, mengalami suatu bisikan dari diri pribadi. Nah, bisikan, Iya. atau lebih bahasa perintah pada diri kita. Tapi ini menjadikan keraguan. Iya. Menjadi keraguan, benar atau tidak, sesuai tuntunan atau tidak. Nah, kita kembalikan pada Islam. Nah, kita berserah lagi pada Allah. Sebelum kita berserah diri pada Allah, kita pakai jembatan. Jembatan itu adalah beliau baginda Nabi. Iya. Membaca sholawat yang banyak, nanti akan dibersihkan atau dijernihkan suara-suara itu. Iya. Itu sering sekali saya mengalami hal itu. Nah itu caranya untuk apa, Gus? Kadang kan ada dua kemungkinan, itu bisikan nur dan bisikan nar. Iya, scanner Tahu apa caranya itu beda? No, itu Iya. caranya memfilter itu loh, ya, kontrit itu loh.
Biar konkret. Sebenarnya gini ya, kalau kita bahas kalau masalah nur dan benar itu terlebih dahulu kita wasdu ya. Wasdu dan asofa. Itu wasdu itu gejolak hati, namanya wasdu. Iya. Kalau asofa? Kalau asofa kebersihan atau kejernihan hati. Menurut tasawuf itu kejernihan hati. Lah, kenapa tasawuf itu sangat penting diperlukan dalam setiap koridor martabat ilmu? Karena setiap martabat ilmu juga ada penyakit. Itu untuk membersihkan penyakit-penyakit setiap martabat ilmu ini kita harus memakai tasawuf. Itu lebih pada penjernihan hati. Nah, membedakan ekspresinya bahwasanya ini gerakan dari dari nafsu atau gerakan dari cahaya Allah. Itu wasdu, gejolak. Contoh ibadah, sholat, yang sering kita lakukan ya, sholat jenengan karena mertua, karena pacar, karena pamrih, itu karena neraka, karena surga, itu termasuk apa itu ekspresi daripada bentuk gejolak nafsu yang dimotivasi oleh gejolak hati yang dimotivasi oleh nafsu. Itu wasdu. Oh gitu. Ya, kalau kita sudah bisa lillah, bukan karena apa-apa, hanya Allah semata tujuan kita. Nah, itulah gejolak hati yang dimotivasi oleh cahaya atau nur zat. Nar itu lebih pada nafsu. Nar itu. Ya, basariah, kemanusiaan, keinginan pribadi kita. Bukan tuntunan atau rububiyah. Ya, itu memang tipis itu. Iya. Kalau kita membahas kosakata ini ya, antara nar dan nur. Nur itu cahaya, kalau nar itu kan api ya. Iya. Nah, kalau nur itu tidak memerlukan unsur benda, tapi kalau nar itu kan memerlukan unsur benda. Iya. Ya, gitu kan. Seperti cahaya rembulan, cahaya matahari. Kita tidak bisa melihat benda yang memancarkan. Iya. Wong cahaya itu lebih pada pancaran. Nah, kalau api ada yang tidak memancarkan. Seperti nopo, wong bakar sate, kaya nopo ngarani areng. Nah, itu kan bahasa nar. Iya. Ya, pada dasarnya semua dua kosakata ini adalah naron, sama itu api, sebenarnya gitu loh. Cuma cahaya yang bisa memancarkan, namanya cahaya nur. Ya, lebih pada kita bisa bermanfaat antar sesama, bisa menerangi alam semesta, bisa menerangi kegelapan, bisa menerangi antar sesama untuk suatu kebenaran, itu lebih pada nur. Nah, kalau nar itu justru malah membakar diri kita sendiri dan justru malah membakar orang lain. Dikiranya nur ternyata nar. Nar gitu loh. Lu banyak nyuwun sewu. Iya. Nah, contohnya gimana? Kayak dukun-dukun. Wah. Oh gitu ya Gus ya. Ada sampai nyabuli. Iya. Gitu. Cuma dukun lah kalau nyabuli. Nyabuli. Ustadz ada. Itu. Iya. Ustadz yang berlabel. Iya. Yang berlabel. Iya benar banget. Iya. Jadi antara nur dan nar. Dan semuanya itu adalah memang diciptakan untuk Allah. Untuk sebagai talbis, untuk lebih pada kita berhati-hati, untuk suatu kejernihan dalam menghamba. Ini tidak memandang status juga. Iya Gus. Itu nur dengan nar. Nur dan nar juga sendiri juga bisa menjadikan usul kita terhadap Allah. Kita tidak tahu. Kita bermula dari nur. Kenapa kok Allah menciptakan dari nar? Iya, kenapa? Contoh, iblis diciptakan dari nur. Dari api ya. Iya toh. Dalam takdirnya iblis menjadi nar. Nah, iya. Itu kenapa ya? Sebenarnya nar. Iya. Nar mah jadi nur. Bisa juga toh. Bisa fa'alul lima yurid. Itu kehendak Allah seperti itu. Iya. Kita diulas siri, Mas. Itu namanya sirul asrar. Sirul asrar. Iya. Apa itu, Gus? Rahasia, berbagai rahasia. Dan harus dirahasiakan. Iya. Seperti itu. Selanjutnya Gus ya, bagaimana cara untuk menaklukkan hawa nafsu diri kita?
Gimana Gus? Hawa nafsu adalah riya. Iya kan manusia kan. Iya, riya itu mujahadah. Seperti halnya puasa. Tujuan berpuasa adalah poso, ngepos nih rasa. Iya loh. Ya itu mujahadah. Lebih dominan pada puasa. Mari poso ya nafsu meneh. Nah, itu poso itu macam-macam tingkatannya ya. Posone wong awam, ngempet luwe, ngempet ngelak, ngolak wis magrib wis gitu. Wis ndang dilumpukne kabeh sak eneke panganan, kaya-kaya. Hukumnya apa itu, Gus? Hah? Hukumnya apa? Ya enggak apa-apa, enggak ada hukumnya. Takutnya kan apa itu namanya? Kan orang puasa sehari penuh itu kan Rugi. Untuk ibadah gitu kan. Terus kenapa kalau buka puasa kok banyak yang beli takjil banyak-banyak terus nggak kemakan? Malah mubadir toh. Nah, iya. Nah, sebenarnya gini, kalau puasa, kalau beramal tentang ibadah itu lebih pada kita angker menjalankan gitu aja, nggak gitu perlu ya. untuk diterima. Nggak boleh berlebihan. Ya, yuk poso ya poso, aku diterima gak wis urusane. Gusti Allah. Poso, itu lebih simpel loh. Gitu ya, kayak wong vonis poso lah, karena cara dikaji dua lah, mau puasa sendiri banyak macamnya kok. Iya. Ada puasanya orang umum, ada puasanya orang yang khusus, ada yang puasanya orang yang khusus. Orang yang umum itu puasanya yaitu tadi ngempet luwe, ngempet syahwat, ngempet ngelak, magrib mangan. Ngelak puasane wong sing khusus ini dikarenakan hanya Allah. Nah, kalau puasanya khusus orang yang paling khusus, VIP lah ini selalu menjaga agar tidak lupa akan Allah. Nah, itu katanya macam-macam. Lah dhewe wis poso wis ora masalah. Yang penting puasa. Dan saya yakin yang penting puasa. Niat. Selanjutnya